Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zaim, MPDI, selaku Ketua Setid Darul Ulum Kota Baru. Yang saya hormati para dosen Setid Darul Ulum Kota Baru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati para staf Darul Ulum Kota Baru dan para peserta seminar internasional yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bila mana kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan ketakwaan sehingga kita bisa melaksanakan seminar internasional ini dengan sebaik-baiknya tanpa kekurangan suatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang berupa agama Islam ini. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. Di sini saya mengangkat tema karena saya lihat seringnya terjadi berbagai peristiwa kekerasan seperti tawuran antar pelajar yang penyebabnya dipicu hanya sosial yang tidak terlalu penting, tetapi mengakibatkan korban baik yang luka maupun meninggal. Demikian pula masalah lainnya yang menyangkut peserta didik dan masyarakat umum, seperti adanya geng motor yang melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, saya mengangkat tema yang berjudul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. Untuk poin pertama, pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipisah dari kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sini menurut Zuhdi bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Sedangkan menurut Ratna Willis, bahwa pendidikan juga merupakan metode pendekatan yang sesuai dengan fitrah manusia yang memiliki fase tahapan dalam pertumbuhan. Selanjutnya, poin yang kedua, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama ialah usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis untuk membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran agama Islam atau sesuai dengan ajaran agama. Nah, di sini pendidikan Islam memiliki 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama tilawah atau membaca ayat Allah. Membaca ayat Allah bisa dilakukan dengan cara gimana? Mengaji, tadarus, dan sebagainya. Yang kedua, tazkiyah atau mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan ibadah salat 5 waktu. Yang ketiga, taklimul kitab wa sunnah
itu mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, seperti mempelajari kitab-kitab karangan ulama-ulama terdahulu dan belajar ilmu Al-Hikmah. Oke, untuk selanjutnya, tujuan utama pendidikan Islam. Nah, tujuan utama dalam pendidikan Islam adalah agar manusia memiliki gambaran tentang Islam yang jelas, utuh, dan menyeluruh. Nah, di sini kita ditekankan untuk mempunyai gambaran dalam diri kita tentang Islam yang jelas, Islam yang utuh, dan menyeluruh. Yang kedua, interaksi di dalam diri manusia memberi pengaruh kepada penampilan, sikap, tingkah laku, dan amalnya, sehingga menghasilkan akhlak yang baik. Nah, akhlak ini perlu dilatih, harus dilatih, karena supaya menghasilkan akhlak yang baik dengan cara latihan membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, sholat malam, puasa sunnah, atau silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat. Semakin sering ia melakukan latihan, maka semakin banyak amalnya dan semakin mudah ia melakukan kebajikan. Selain itu, latihan akan menghantarkan dirinya memiliki kebiasaan yang akhirnya menjadi gaya hidup sehari-hari. Untuk poin selanjutnya, langkah-langkah menanamkan pendidikan Islam. Dalam agama Islam membagi 3 tingkatan pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan tinggi. Pengetahuan tinggi sini ilmu ketuhanan, meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini Allah itu Maha Esa, ilmu ketuhanan. Dan yang kedua, pengetahuan menengah mengenai dunia seperti kedokteran, ilmu matematika, ilmu fisika atau IPS, dan lain-lain. Nah, yang nomor 3, pengetahuan rendah. Pengetahuan praktis seperti bermacam-macam keterampilan kerja. Selanjutnya, 3 hal penting yang harus diajarkan kepada anak didik, yaitu yang pertama, pendidikan akidah atau keimanan. Untuk menghasilkan generasi muda masa depan yang tangguh dalam iman dan takwa dan terhindar dari aliran atau perbuatan yang menyesatkan kaum remaja, seperti gerakan Islam radikal, penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan pergaulan bebas. Maka penting diajarkan pendidikan akidah atau keimanan. Yang kedua, pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah sangat penting diajarkan kepada anak untuk membangun generasi muda yang mampu berkomitmen dan terbiasa melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Di sini peran orang tua dan guru sangat diperlukan dalam memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak dan peserta didik. Untuk poin yang ketiga yang tak kalah penting, yaitu pendidikan akhlakul karimah. Nah, pendidikan akhlakul karimah untuk melahirkan generasi rabbani atau generasi yang bertakwa, cerdas, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah sangat-sangat dibutuhkan. Untuk poin selanjutnya, pendidikan agama dalam keluarga. Keluarga menduduki posisi terpenting
di antara lembaga-lembaga sosial yang memiliki perhatian terhadap pendidikan anak. Biasanya dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai agama untuk membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, pendidikan agama dalam keluarga sangat diperlukan untuk mengetahui batasan-batasan baik buruk dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama diharapkan akan mendorong setiap manusia untuk mengajarkan sesuatu dengan suara hatinya, bukan dengan keterpaksaan. Selanjutnya, peran keluarga dalam pendidikan. Peran keluarga dalam pendidikan, menurut etimologi, peran keluarga dalam pertumbuhan anak ibarat baju besi yang kuat yang melindungi manusia. Nah, sedangkan secara terminologis, keluarga berarti sekelompok orang yang pertama berinteraksi dengan bayi. Nah, di sini peran keluarga dalam pendidikan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama merupakan lembaga pendidik pertama dan utama, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan. Yang kedua, merupakan ibarat sekolah pertama dimasuki anak sebagai pusat untuk menumbuh kembangkan kebiasaan, talbiyat, mencari pengetahuan dan pengalaman. Yang nomor 3, perantara untuk membangun kesempurnaan akal. Selanjutnya, fungsi-fungsi utama keluarga. Yang pertama, menjaga fitrah anak yang luhur dan suci. Nah, untuk poin yang kedua, meluruskan fitrahnya dan membangkitkan serta mengembangkan bakat kemampuan positifnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan tenang dengan cara mengasuhnya di lingkungan yang penuh kasih sayang, lemah lembut, dan saling mencintai. Yang poin keempat, memberikan informasi tentang pendidikan dan kebudayaan masyarakat, bahasa, adat istiadat, dan norma-norma sosial agar anak dapat mempersiapkan kehidupan sosialnya dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang beragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan tinggi. Nah, dalam Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 8 berbunyi bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Nah, tujuan pasal ini adalah agar dapat menjamin pemerataan, kesempatan, dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Untuk poin selanjutnya, peran pendidikan agama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, edukatif pendidikan. Ajaran agama secara yuridis atau hukum berfungsi menyuruh atau mengajak dan melarang yang harus dipatuhi agar pribadi penganutnya menjadi baik dan benar. Yang kedua, sebagai penyelamat. Nah, dimanapun manusia berada, dia selalu menginginkan dirinya selamat. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Untuk yang nomor 3,
perdamaian. Melalui tuntunan agama, seseorang atau kelompok orang yang bersalah atau berdosa mencapai kedamaian batin dan perdamaian dengan dirinya sendiri, sesama, semesta, dan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai kontrol sosial. Ajaran agama membentuk penganutnya semakin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Untuk yang poin kelima, pemupuk rasa solidaritas. Bila peran ini dibangun secara serius dan tulus, maka persaudaraan yang kokoh akan berdiri tegak menjadi pilar kehidupan masyarakat yang memukau. Yang poin keenam, pembaharuan. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan pribadi seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru. Dengan ini, seharusnya agama terus-menerus menjadi agen perubahan, basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya nomor 7, kreatif. Kreatif menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Yang nomor 8, peran sukmatif bersifat perubahan emosi. Ajaran agama mensucikan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agamawi, melainkan juga bersifat duniawi. Usaha manusia dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan atas niat yang tulus. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah hilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.